COVID-19. Gereja sedang dibatasi dengan kapasitas setengah. Kapasitas ojo suwi-suwi sak jam wae. Iya kan gitu. Maka secara nggak langsung kita sedang dilatih. Kalau iman kita nggak siap, kita akan tergerus dengan gelombang pandemi ini dan kita hilang dalam peredarannya. Kita Kristen tapi kita belum tentu iman kita Kristen. Iman kita gaduh-gaduh. Nah, ketika hal itu terjadi, si setan sedang berkepuk tangan. Hore, aku menang. Aku ya bangga. Apakah kita siap dengan demikian? Apakah kita kedapatan seperti wanita yang bijaksana yang mempersiapkan pelitanya dan minyaknya untuk menyambut mempelai pria yang akan datang? Atau kita hanya membawa saat ini sudah cukup, hari ini aku sudah bawa pelita tanpa persiapan minyak, kapan waktunya nggak tahu, minyaknya habis, dia cari minyak dan akhirnya mempelainya datang, dia ketinggalan. Dan ketika ketinggalan kita baru tahu kita getun atau kita kecewa. Aduh, kok demikian ya? Dan waktu tidak bisa diputar kembali. Hari ini kita sedang belajar mempersembahkan yang benar. Mari kita lihat Alkitab kita. Kok nyawa saya ketinggalan satu. Kacamata. Ya. Ini tugel mau berangkat kok. Nah, kita akan lihat dalam satu kejadian. Ya. Nah, ini bisa kelihatan walaupun tulisan besar diginikan rak jelas. Aduh, puji Tuhan ini ya. Yuk kita akan lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 sampai dengan 5, Kejadian pasal yang ke-4. Kisah tentang Kain dan Habil. Dan khotbahkan ini biasa. Mempersembahkan yang benar. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dari bawah itu pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan, garis bawahi, mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Ada yang kelima, yang terakhir, tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mempersembahkan yang benar. Ketika kita mempersembahkan, mungkin ada standarisasi yang harus kita lakukan ketika membuat satu persembahan. Karena jauh sebelum itu dunia ada, Tuhan sudah punya standar. Apalagi kita dalam dunia umum, dunia sekuler, dunia di mana kita hidup, ada standar satu dengan yang lain. Sekali waktu ada pelajaran kehidupan bagi saya. Tadi saya WA kepada Bu Heri, mungkin kalau saya sedikit, biasanya saya jam 9 sudah datang, saya agak sedikit terlambat sebab ada urusan dimintai tolong ketua sinode kami yang ada di Bandung, minta tolong untuk menguruskan STNK perpanjangan pajak, bayar pajak. Nah, bayar pajak tapi posisinya di Bandung, mobilnya mobil Semarang, dia harus bayarnya di Semarang, tidak bisa di Bandung walaupun online. Maka minta tolong saya, dan saya
nggak pernah punya mobil, punyanya mobil-mobilan. Mobilan apa? Atau mungkin mobil rental kita naiki, nggak tahu. Jadi standarisasi, tak anggapnya podo mobil motor itu podo. Saya minta tolong jemaat kami yang di sana yang suka ngurusi urusan itu. Nah, saya ada pelajaran yang indah tentang pelajaran kehidupan, yaitu tentang mobil ini. Mobil namanya CR-V. Dan ketika difotokan, terus akhirnya diedit, saya perbesar. Rupanya pajaknya bayarnya 3.671.000. Terus pertanyaannya, dibayar? Iya dibayar. Berapa tahun? Setiap tahun. Terus saya dituturi karena saya nggak pernah. Andai kata hingga suatu ketika jemaat cerita tentang standarisasi, mak betul. Ojo seneng-seneng duwe mobil. Mobilnya gede ya pajaknya gede. Lah sing penting anyar. Ojo dideleng anyare, dideleng CC-ne gede, pajaknya tambah gede. Contohnya dia jadi kan gini Pak, saya punya saudara dikasih mobilnya lawas, tapi CC-ne gede. Seneng dari numpak skuter, sukune muter. Kayak mobil seneng dia, seneng. Wah, ya wis ra apa-apa. Akhirnya setelah dilewati 1 tahun, lho kok tambah aku. Akhirnya tadi bawa 10.000 tak isi ke skuter tadi, so ke Semarang mupeng-mupeng ora kurang. Lah saiki dikai mobil sini gede, nggawa 10.000 ora kurang. Kurang akeh maksudnya. Nah, akhirnya bingung loh. Terus setelah hari tutupnya, kok pajaknya gede lagi mobil lawas? Karena sekurang tahu seperti saya, ya seperti ini. Bukan lihat tahunnya, tapi lihat CC-nya. Oh gitu, akhirnya waktu jadi bumerang. Jadi mobilnya itu nggak jadi berkat, memang ora kudanan. Tetapi tadinya bisa 10.000 nggawa anaknya muter-muter, sekarang 10.000 jadi kurang. Bahkan kebutuhannya mungkin 5 kilo, hanya 1 banding 5, 1 liter 5 kilo saja sudah habis. Oh jadi berat, oh demikian, oh ya saya bersyukur. Bahkan sampai detik itu, loh Pak, seperti dulu, iya kalau mau punya mobil ya, nyawan mobil yang cc-nya kecil aja, yang jangan gede. Memang seneng nggak kudanan, tetapi pajak Pak. Semakin mobil bagus, Alphard bisa 12 juta 1 tahun. Wah jadi sehari jadi berat toh. Oh gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya belajar. Sekali waktu, kalau saya dapat berkat mobil saya pilih-pilih. Seharusnya jadi orang ojo seneng sih. Artinya perlu diperbincangkan. Kalau mobil cc ini gede, jemaatnya ra iso bayari. Berarti persembahannya kolab nanti jadi nggak jadi berkat. Gereja ada mobil tapi nggak jadi berkat karena terlalu besar. Bawang segitu. Ya pilih-pilih ya mobil yang sederhana sesuai dengan kemampuan. Artinya yang saya baca tadi dari kisah tadi, inilah standar dunia yang menyontok daripada standarnya Tuhan. Kita memang hidup adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Tetapi bicara mempersembahkan Tuhan, itu ada aturannya, ada permainannya. Karena kita harus memberikan dengan penuh standar daripada Tuhan. Bukan standar kita. Sama juga tadi saya ngurus, akhirnya saya harus ngikutin bayar standarnya. Apa standarnya? Sesuai dengan ini Pak. Oh ya, terima kasih. Terus nggak punya KTP lah, KTP ku ya iso padha KTP ini. Lah sing di KTP mobil iki sapa? Ya iki sing oh ya gitu. Oh, saya harusnya nggak ono iki Pak. Omahe aku ora ngerti. Aku nguruske hanya bantu. Ya wis, ora usah dikeangel. Saiki bayar administrasi ganti KTP 250. Rampung jadi 250 per 3.671. Wis hitung dewi. Nah, saya nak bayar, saya minta Pak segini, ya transfer. Dan beliau berterima kasih. Ya. Bapak Ibu, seperti itulah standarnya. Demikian pula ketika Kain dan Habil ini hidup
mempersembahkan yang benar, menjadi persembahan yang benar. Dikisahkan satu keluarga, namanya keluarga Adam, keluarga Hawa, yang diberkati Tuhan dengan 2 anak laki-laki. Anak itu satu kebanggaan saat itu. Kebanggaannya apa? Ditolong Tuhan. Artinya dikatakan kebanggaannya di sini pertolongan Tuhan atau ditolong Tuhan. Nah, dalam hal ini mempersembahkan satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu karena dari sikap kita ditolong Tuhan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Sehingga orang dunia katakan kita syukuran. Yuk syukuran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Inilah dasar kita mempersembahkan Tuhan. Kita hadir di tempat ini dasarnya apa? Apakah Bu Heri mengundang kita halo? Ataukah karena saya? Atau karena rutinitas? Enggak. Dasar kita datang ke tempat persekutuan karena kita ditolong Tuhan. Oleh apa? Oleh apa? Di sini oleh karena pekerjaan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Hari ini keluarga yang namanya Hawa ini dapat pertolongan Tuhan. Berapa kali? 2 kali. Anak laki-laki pertama, nanti anak laki-laki yang kedua, nanti kalau dibaca lanjut nanti anak laki-laki yang ketiga. Artinya kalau itu kisahnya berkali-kali, jadi pertolongan Tuhan ini wajib disikapi dengan benar. Kalau Kejadian ditulis oleh firman Tuhan itu 2 kali dengan peristiwa yang sama, anak Tuhan diajak mengerti bahwa inilah dasarnya kita mempersembahkan Tuhan karena kita sudah ditolong Tuhan. Lewat apa? Lewat pemeliharaan hidup. Adam melahirkan Kain. Kain bisa hidup. Adam lewat Hawa melahirkan Habil bisa hidup. Setelah hidup mereka dibimbing menjadi satu generasi Adam yang pertama. Sehingga nanti kisahnya si Kain diajar untuk bertani. Dan pertaniannya itu bisa menghidupi dia. Habil memiliki usaha penggembalaan kambing domba sehingga dia bisa hidup. Itu artinya pertolongan Tuhan. Sehingga kita masih bisa eksis, kita masih ada sebagaimana yang kita ada, seperti pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita ada sebagaimana ku ada. Itulah dasar kita mempersembahkan Tuhan. Artinya kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat pertolongan Tuhan. Apakah pertanyaannya ketika Kain dan Habil dan keluarga Adam ini sedang beraktivitas, sedang mengolah kehidupan ini karena keluar dari Taman Eden karena dosa, itu masih tetap eksis? Apakah pertanyaannya, apakah tidak ada masalah? Tentunya banyak masalah, karena nanti sebelumnya pasal yang ketiga, onak dan duri menghiasi kehidupan Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Onak dan duri artinya apa? Masalah. Masalah ini tetap ada sampai nanti kita mengakhiri hidup ini. Kita baru tidak ada masalah. Kita sudah berkerajaan bersama Tuhan. Sukacita selamanya bersama Tuhan. Itu rencana Tuhan bagi setiap manusia. Nah, olehnya dasarnya kita harus mempersembahkan Tuhan. Jadi yang pertama persembahan yang benar, yaitu persembahan. Kita harus tahu dasarnya. Dasar kita mempersembahkan. Tentunya dasar yang lahir dari pertolongan. Arti yang lain kita bersyukur. Jadi kalau kita ada di tempat ini,
Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita. Kata firman Tuhan demikian. Kita dasarnya apa? Karena tadi pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama kita mempersembahkan persembahan, dasarnya kita adalah mendapatkan pertolongan Tuhan. Dari apa? Dari segala sesuatu di mana kita sedang melakukan. Oh Tuhan, hari ini aku seminggu ini aku sakit. Puji Tuhan, masih sakit. Sudah almarhum atau belum? Kan belum. Kita masih sakit. Ya kita bersyukur. Kita masih kasih kesehatan. Ada jemaat kami yang sudah kurang lebih 8 tahun cuci darah. Dia bercerita kepada saya, Pak, terima kasih Pak, saya bersyukur saya ketemu sama Bapak sehingga saya bisa ke gereja di sini dekat rumah, nggak jauh-jauh. Loh, kenapa bersyukur? Bapak kan gagal ginjal seminggu 2 kali. Iya Pak, pendeta. Lah konco-koncoku sudah almarhum semua, samping kananku sudah game over semua. Kalau saya masih bisa sehat, walaupun mungkin cuci darah seminggu 2 kali, saya masih bisa lihat anak-anak saya dampingi anak-anak saya. Yang pertama sudah bisa merit, yang kedua sudah bisa merit, terus punya keturunan. Aku masih bisa lihat cucu saya. Oh demikian, iya Pak, terima kasih. Tuhan baik, walaupun kacamata saya, wah cek soro nih, 2 minggu itu 2 kali cuci darah. Minumnya dibatasi hanya 1 botol yang kecil itu aqua. Jangan kelebihan nanti menggap-menggap. Wah, tetapi aku bersyukur orang sama standar seperti aku, tetapi sudah dipanggil hari ini, saya masih bisa lihat cucu-cucu saya masih bisa lihat adik-adik saya. Dia bersyukur. Artinya onak dan duri, nanti pasal yang ketiga dibaca tentang setelah manusia jatuh dalam dosa, terus Tuhan berkata, Adam, sepanjang hidupmu onak dan duri melintasi, ada kutuk di situ, tetapi dia dapat melewatinya. Dan ini menjadi satu standar pertolongan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini menjadi dasar kita mempersembahkan. Persembahannya apa? Nanti bagian kedua. Tapi hari ini kita harus tahu dasar kita. Dasar kita datang kepada Tuhan ke gereja bukan karena yang lain. Kalau yang lain hanya mengikuti 2, 3, 4 contohnya kita datang persekutuan, Weri mengingatkan, yuk nanti jam sini datang ya ke PD kita. Puji Tuhan ada yang mengingatkan. Kalau nggak ada yang mengingatkan kita bablas. Penyakit manusia itu gawan bajin itulah lali. Saya tuh penyakit gawan sing ra iso ilangi lali. Tapi tambah tua nanti kok mesti saya ada kepikunan di sini seperti orang tua saya. Sudah dikasih makan baru aja 5 menit wis ngei mangan aku. No, panggil sama. Lah sudah, Pak. Seperti itu. Salahnya siapa? Ya karena mulai ada pengendoran daripada saraf-saraf kita. 70, 80 selebihnya penggenapan, kesusahan dan kesusahan. Kita bisa 100, umurnya 186 ada di YouTube, tapi sudah mengap-mengap ini seperti ikan kopi. Iya kan? Ayo kita bersyukur. Artinya apa? Itulah onak dan duri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita harus tahu dasar kita ke gereja. Kita dasar ke persekutuan itu apa? Karena pertolongan Tuhan. Kita bisa melewati yang namanya masalah. Hari ini saya juga masih bergumul. Gereja tidak ada. Sekarang jadi ada. Sekarang ada jemaatnya. Ono masalah, ya pasti dulu nggak ada masalah. Masalah siapa? Bojone Dewi. Yuk nih sembahyang jemaate, bojone, anake, sing doa bojone, sing khotbah bapake, sing nyantong kolektor nek anake. Aja seperti itu. Bertahun-tahun, 6 tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Masalah itu. Lah setelah datang lagi ada tambah jiwa lagi. 1 jiwa ramah masalah. Tambah lagi ono masalah.
Ya, kalau saya melewati masalah demi masalah itu karena pertolongan Tuhan. Hari ini mungkin kalau saya ketemu sekali waktu cerita tadi, ini masih BPKB-nya dikasihkan untuk ngurus ke siapa tahu besok saya punya mobil. Amin. Terus masalahnya, ayo masalah. Lah kalau persembahannya nggak nyukupi, aku bar entek kanggo bayar pajak tok, nanti jemaat pasti gini. Halo, Pak, kok iso ngatur? Nah, namanya juga ada banyak orang, itu masalah. Tetapi pertanyaan pada hari ini, kalau kita bisa melewati semua, ya puji Tuhan. Teman hamba Tuhan saya pengerja salah satu gereja. Terus hari pandemi ini dipensiun Bapak Ibu. Ono pendeta pensiun kalau jatai umurnya ya ora kemana anak gereja memang statusnya pensiun ada. Seperti GKJ ono pensiunnya, pendeta ono pensi. Kalau model saya pensiunnya kalau sudah nunggu bulan. Iya. Tetapi ini masih muda dipensiun kenapa? Pak, lawis gerejone ora iso ibadah. Persembahane ra cukup kanggo mbiayai hamba Tuhan. Terus di rumah kan besok jemaat teko meneh persembahane balik, kita undang men. Ya inilah kejadian kasus luar biasa di zaman pandemi. Akhirnya pendeta ini ya jodol es. Pengerja bukan gembala, maksudnya staf kependetaan. Ya saya bersyukur. Walaupun ada masalah ini dan itu. Nah, tapi kalau kita masih bisa melewati semuanya, itu karena pertolongan Tuhan. Itulah dasar kita datang kepada Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Hari ini bicara persekutuan doa. Hari ini rumah Tuhan adalah tempat doa kita bertelut kepada Tuhan. Di ruang doa kita masing-masing. Terus kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun kadang kita ngomel-ngomel sama Tuhan, kok hari ini anakku kurang ngerti aku ya Tuhan. Wis tanggal 6 Tuhan, mungkin kaya ngono. Tuhan kok hari Minggu ini kok aku dideketke sama tonggoku sing cerewetnya bukan main Tuhan. Tuhan, kok jadi aku hari ini tukang sayur kok tahu rahasia kenapa ya Tuhan. Contohnya seperti itu. Toh kita mengadukan itu kepada Tuhan. Sebagai satu persembahan, biarlah Tuhan yang menjawab. Daripada saya nanti ngerumpi sama yang lain, lebih baik kita ngerumpi sama Tuhan. Terus Tuhan nanti dari surga mendengar, memberi jawaban sesuai dengan pertolongan. Artinya kita bisa melewati semuanya hal itu. Jadi yang pertama, persembahan yang benar adalah kita tahu dasarnya kita mempersembahkan. Dasarnya apa? Karena pertolongan. Dan yang kedua, mempersembahkan yang benar ini bicara action. Action apa? Tindakan. Ayat ini yang kedua dikatakan Kain dan Habil. Nah, selanjutnya Habil, nah laki-laki pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain. Habil menjadi gembala domba, kambing domba. Kain menjadi petani. Ada yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Setelah mereka bekerja, setelah mereka beraktivitas, setelah mereka mengusahakan, mereka mempersembahkan hasil korban. Hasil korbannya apa? Hasil dari pekerjaan dia dipersembahkan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari hasil bumi karena dia petani. Si Habil mempersembahkan domba. Nah, tetapi dalam cerita sekolah minggu kadang-kadang ditambah-tambahi dan anak-anak mudeng. Nah, mempersembahkan buah pepaya dibawa kepada Tuhan, terus dimesbah Tuhan, terus dibakar. Nah, tapi si Kain juga, si Habil bawa domba terus dibakar. Dan di situ dikisahkan
Nah, di sini hanya persembahan Habil yang diterima Tuhan. Ya tenan toh pasti toh anak-anak kita harus mempersembahkan domba sebab lemak-lemaknya bisa terbakar. Lah kita membakar buah-buahan kita dilarang. Ya kalau pepaya nggak bisa dibakar, kalau buah anggur nggak bisa dibakar. Tentunya dasarnya adalah hari ini kita mempersembahkan yang benar, yaitu yang berunsur domba sebagaimana nantilah kisahkan di ayat yang pertama pasal yang kedua. Yuk kita kenapa sih kok persembahan Kain sing ditolak, Habil yang diterima? Bukan karena persembahan itu dari hasil bumi, hasil tanah, atau dari hasil daging, tetapi di sini diceritakan tentang Kejadian 2 tentang Adam dan Hawa telanjang dan Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ya sebentar saya tarikan dulu. Ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, tidak baik engkau manusia seorang diri. Lalu Tuhan membentuk dari tanah binatang itu. Manusia itu memberi nama kepada ternak. Dan ayat yang ke-22, dari rusuk diambil Tuhan dan manusia jadi dibangunlah. Lalu berkata manusia, inilah tulang dari tulangku, sebelum laki-laki dan perempuan itu meninggal, mereka kedua telanjang dan isinya, tetapi mereka tidak malu. Nah, dari kisah ini nanti dibaca, intinya ketika mereka telanjang, terus pasal yang ketiga, mereka berjalan di Taman Eden, dan ketika si Adam tahu mengambil buah daripada pengetahuan baik dan jahat, mereka tahu telanjang, mereka memakaikan dari daun ara. Ada pohon ara, sebentar saya carikan dulu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21 pasal yang ketiga. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya ketika Adam dan Hawa ini telanjang di hadapan Tuhan karena berbuat dosa, maka menutupi ketelanjangan dengan daun ara. Tetapi Tuhan nggak mau berkenan. Tuhan mau, ayat yang ke-22, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Pertanyaannya adalah ada korban di situ. Nggak mungkin Tuhan langsung nggak buat bim salah bim langsung jadi pakaian dari kulit binatang untuk Adam. Saya yakin dan percaya Tuhan mungkin mengorbankan satu korban domba, kulit binatang tadi disembelih, terus akhirnya ada prosesnya, walaupun mungkin beberapa lama, ya. Nah, dibuatkan dari pakaian kulit binatang. Nah, tentunya ada korban di situ. Artinya Tuhan sedang memberikan satu pelajaran persembahan yang benar. Ini loh, aku berkorban untuk kamu. Ada hal yang dikorbankan untuk mempersembahkan. Terus setelah itu mereka hidup, mereka diusir, dan tentunya setelah mereka ada kutuk untuk tanah itu dikutuk. Nah, inilah dasarnya. Persembahan itu lahir bukan karena dari hasil bumi, tetapi dari hasil yang kudus, yaitu dari domba. Dari ada unsur darah di sana. Dan ini menjadi benang merah sehingga Tuhan menyontohkan satu persembahan perkenanan di hadapan Tuhan. Di sana ada darah persembahan Allah kepada si Adam dan Hawa. Terus ke generasi yang kedua ada korban darah anak domba jantan, anak domba kambing yang dipersembahkan Habil, sehingga Tuhan berkenan.
Harusnya mungkin para penafsir demikian, harus ada pertukaran. Mereka mempersembahkan kain ijol, tukar barter sama si kain. Kamu cari domba, nanti kamu mempersembahkan. Ini standar yang Bapak kita lakukan. Dan dalam kisah-kisah sebelumnya nggak ada persembahan ini. Di sini di ayat sebelumnya tidak ada. Yang ada baru ayat kasus pasal yang keempat, ada persembahan kepada Tuhan, bicara kambing domba, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Dalam hal ini ada hal yang pertama untuk menjadi perkenanan Tuhan, persembahan memang keluar dari dalam. Ada korban yang keluar dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam persembahan itu sendiri. Artinya bahasanya ada hal yang keluar dari dalam, bicara ketulusan. Mempersembahkan satu persembahan, bicara ketulusan. Bukan bicara tentang hal ini aku ditolong Tuhan. Oke, ditolong Tuhan, sehingga kita nggak mengucap syukur. Nggak apa-apa. Tuhan bisa membuat kita harus mengucap syukur. Tetapi kalau ucapan syukur persembahan itu lahir dari dalam, itu yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya Kain kelihatan ketika persembahan itu tidak diindahkan Tuhan, mulailah hati Kain menjadi sangat panas. Ayat yang kelima, hati Kain menjadi sangat panas. Loh, tekku kok diterima, lah wekku kok ora. Loh, kamu kok diterima persembahan kok saya tidak. Mulailah dari dalam ini berkecamuk. Terus Tuhan, karena ini ada di areanya rumah Tuhan, coba kita lihat. Lalu hati kan ini sangat panas. Ada yang keenam, ini dalam satu area. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dalam hadirat Tuhan, dalam satu area Tuhan, Tuhan memesankan, Kain, kenapa kamu marah? Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu maram? Besengut balik gereja kok nggak sukacita sebab ditegur Tuhan. Terus marah-marah. Lah mulane aku di rumah Tuhan, aku diselentik sama Pak Pendeta kuwi. Asem yo. Ngono, kadang. Lho kok ngerti? Ya bersyukur kita. Bukan karena hamba Tuhan itu ngerti rahasia kita, tetapi karena Tuhan sedang memakai lidah hamba Tuhan itu untuk menasihati kita yang dikasih dengan kata jangan muram, jangan sedih. Masih ada kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga. Tetapi yang jangan melepas kesempatan itu, kamu tetap marah, kamu tetap hatinya panas, kamu masih tetap jengkel. Jangan. Besok datang lagi, perbarui misbahmu. Mungkin engkau tidak sesuai dengan standar. Apa itu? Mungkin kamu tidak bisa mensyukuri pertolongan Tuhan. Mungkin pula persembahan yang kamu bawa tidak sesuai standar Tuhan. Apa itu? Persembahan yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Apa? Lembu, kambing domba, ada benang merah, yaitu darah. Karena Tuhan sudah nyontohkan, Allah berkorban untuk si bapak ibunya dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ada korban darah di sini. Memang dalam perjanjian lama unik, segala persembahan itu harus ada unsurnya darah. Kalau nggak ada unsurnya darah nggak diterima. Nanti di dalam kemah tabernakel kita bisa belajar demikian. Nanti juga ada darah. Sampai nanti penghujung dari korban tabernakel, korban darah itu disempurnakan dengan darahnya siapa? Yang nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Korban Yesus di atas kayu salib. Itu korban yang sempurna. Korban dirinya sendiri diulang lagi. Zaman pertama manusia berdosa, siapa sih dikorbankan? Domba itu dipotong dan kulitnya
dipakaikan kepada dan diajarkan kepada Adam. Dan Yesus nanti jadi yang kedua, korban yang pertama dan yang terakhir untuk dipakaikan terus. Dan hari ini kita sedang belajar, yaitu mempersembahkan korban itu dari hati kita. Dasarnya bukan karena pertolongan Tuhan, tetapi karena dari hati kita bersyukur buat kebaikan, buat anugerah. Hari ini Tuhan, aku belum bisa memberi apa-apa selain daripada mulutku yang gak sesuai dengan apa yang kulihat. Tetapi inilah yang kupersembahkan. Tuhan, aku mengucap syukur minggu ini Tuhan, aku masih terlilit hutang. Aku ingin mempersembahkan yang terbaik. Ini Tuhan, hutangku pilihlah. Mungkin demikian. Mungkin secara pembawaan kita nggak bisa bawa. Kita bawa pujian kita. Terima kasih Tuhan. Beri aku kemenangan untuk mengatasi minggu depan. Tuhan berikan, kuatkan kakiku, tanganku. Demikian. Sehingga kita nggak menghindar, harus kita menuntut Tuhan, kita panas. Oh ini gara-garanya Tuhan ini. Cik jengkel mbak aku. Enggak perlu demikian. Kita datang kepada Tuhan karena memang tulus dari hati, bukan karena dari luar, bukan karena persembahan itu, tetapi karena dari hati kita. Yang terakhir dikatakan di sana, ayat 5, korban persembahan, tetapi kain dan korban persembahan tidak diindahkan, lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Yang ketiga, persembahan itu bukan bicara dari hati saja, bukan bicara tentang ketulusan saja, tapi bicara action, tindakan. Persembahan itu bicara action, tindakan. Bukan janji, bukan, tetapi action. Action kita apa? Kita datang kepada Tuhan, kita berbuat. Perbuatan apa? Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2, kita sebagai ibadah kita. Apa yang kita bawa? Hidup kita. Kadang-kala aku sedang, minggu-minggu kemarin aku sedang melatih anak-anak sekolah minggu, Sabtu ceria, nanti sore. Anak-anak, besok minggu kita belajar memberi ya sama Tuhan. Pak, aku gak duit. Kata siapa kamu gak punya uang? Kamu sehari kasih sangu berapa sama ibu? Coba kamu disisihkan 1 rupiah. 1 rupiah, nanti hari Sabtu dikumpulkan, ditaruh sama Tuhan. Pasti engkau diberkati. Sedikit, ya nggak apa-apa, Tuhan nggak melihat sedikit. Pak, aku belum punya, aku kan nggak disangoni. Ya sudah, kamu belajar datang kepada Tuhan. Terus bapak ibunya diajak ya sekolah minggu. Nah, bapak ibunya diajak ke Sabtu ceria, mereka datang. Hari itu dia nggak bisa memberi, nggak apa-apa. Saya nggak paksakan, yang penting kamu datang. Akhirnya besok dia datang, dia belajar memberi dari orang tuanya. Saya sedang melatih memberi Tuhan. Terus kita kelola dengan benar. Untuk apa? Untuk pekerjaan Sabtu ceria, yang mana besok hari Sabtu adalah hari Natal. Saya punya program. Untuk apa? Basar. Nanti aku ambil barang di stasionari, nanti saya gelar, kamu ambil, kamu beli dengan kuponnya itu. Ya dari mana? Ya dari uang Tuhan itu. Sebab uang Tuhan itu nggak akan jadi langsung dari ke Tuhan, tetapi dikelola oleh anak Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya Pak, sekolah minggu ini. Nah, dipakai. Oh demikian Pak. Iya, kita sedang melatih memberi sama Tuhan. Caranya yang memberi yang kelihatan, yaitu kepada acara Sabtu ceria. Oh demikian, iya, karena ibunya belum datang kepada Tuhan, belum ke gereja, tapi anaknya diizinkan. Iya, saya latih sekali, saya kasih tahu bahwa persembahan itu demikian. Kalau kita datang ke gereja, memang uang itu diberikan kepada gereja, tetapi gereja itu dikelola dengan benar menjadi persembahan yang itu. Tuhan kasih duit, Tuhan nggak perlu duit. Yang perlu duit adalah pekerjaannya Tuhan di muka bumi. Nah hari ini si Kain tadi hatinya panas, dia muram, dia jengkel. Artinya persembahan yang
benar, dia itu punya dasar kan pertolongan. Yang kedua, karena memang tulus dari hati. Yang ketiga, persembahan itu perlu tindakan. Tindakannya apa? Datang kepada Tuhan. Nanti diterima atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tetapi kalau kita punya action tadi, ya Tuhan, ya Pak, besok aku tak teko. Ini kan satu sukacita saya karena sebagai gembala. Ketika nggak datang tak kunjungi, seneng. Terus saya disugati banyu, ora banyu putih, teh. Wah seneng. Ono sugatane makanan cemilan. Wah seneng. Di akhir daripada kunjungan saya mesti apa? Besok minggu aja lali ya tante. Besok minggu datang. Oh iya, senang hati saya. Tetapi ketika hati seorang gembala itu sedih ketika datang, iya, tapi besoknya dilihat satu namanya dombanya urung akeh. Kaelah gitu. Wah sedih. Ono apa ya katanya kemarin kok akhirnya selesai. Lain hari kita kunjung, kenapa tante nggak datang? Ini sih kakiku kok sedang apa namanya asam uratnya kambuh. Namanya orang tua kan demikian. Ya kita doakan ya tante bisa ada kesempatan. Dia seperti itu. Artinya walaupun ada masalah, mungkin dengan pincang-pincang akhirnya tantenya datang minta aku karena sungkan sama kemudian ditekoni terus nggak aku teko. Nah itu kan namanya dinamika penggembalaan kan seperti itu. Ya apa-apa, walaupun mungkin sedikit mesem-mesem hamba Tuhannya, tetapi satu sukacita hati gembala ketika lihat domba-dombanya datang. Belum masih tak sakit ya tante. Ya nanti Tuhan akan jaga. Artinya datang kepada Tuhan, mempersembahkan itu bicara action, bicara tindakan. Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya yang hidup itu action, tindakan. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya tindakan. Makanya apapun juga kita mempersembahkan. Kalau persembahan itu atas dasar ada ketulusan hati. Atas dasar kita ditolong oleh Tuhan. Kita bisa melewati. Itu menjadi satu korban yang mengharumkan nama Tuhan. Dan persembahan ini naik di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya walaupun kain itu persembahannya tidak diterima, apakah Tuhan nggak mengindahkan? Ayat ini mengindahkan sehingga Tuhan berkata saat itu memang masih kedekatan banget suara Tuhan sama anak-anak Tuhan saat itu ada. Sehingga firman berkata, Kain, kenapa hatimu panas? Tuhan tahu nggak? Apakah yang bicara ini Adam? Tidak. Firman Tuhan yang berkata, saya yakin dan percaya Tuhan langsung ngomong. Memang hari ini persembahanmu nggak berkenan, Tuhan tahu. Karena tidak ada unsur daripada darah di situ. Tetapi lebih daripada itu, tidak ada ketulusan kamu. Toh Tuhan nggak cuek. Alah itu mau urusan. Tidak. Tetapi hari itu juga masih dalam area yang sama. Tuhan tetap peduli. Jaga. Ya jaga mukamu ramu. Jaga hatimu jangan panas. Hati-hati loh. Ini loh coba. Hati-hati jika engkau tidak bisa menguasai. Ingat, dosa sudah ada di depan pintumu dan sangat menggoda engkau. Dosa sudah ada di depan pintumu menggoda. Sapa sing iblis sing nggoda kok apa sing ora enak? Ora, mesti sing enak-enak. Saya sedang tergoda hari ini. Godaan saya apa? Tak tinggalkan pekerjaan Tuhan. Karena saya sedikit kecewakan sama rekan pelayanan saya. Hari ini saya dikasih kesempatan, dikasih opsi sama ketua sinode. Silahkan kamu buka persekutuan. Silahkan buka persekutuan. Nanti sinode akan tutup.
akan support. Di sisi yang lain, iblis sedang nipas-nipas. Wis tinggal tinggal dengan satu dilematis. Namanya hamba Tuhan itu masih daging. Ketika kami jemaat tidak ada orang, enggak dilihat. Ya setelah ada orang dan orangnya itu balung gajah. Iya. Terus salah satu hamba Tuhan ini nyedaki itu terus. Dan saya terdidik jadi hamba Tuhan ora oleh nyedak-nyedaki. Sing sugih ya sugih, ya ben sugih, kalau perlu jadi alat Tuhan itu memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi jangan didekati terlalu dekat. Yo ado, yo aja ado, cedak yo terlalu cedak. Nah akhirnya terjadi satu dilema. Sehingga saya jemaatnya pecah saat itu. Gara-gara ada orang yang punya nama, punya uang, dia mau di gereja itu sedikit di gereja, sedikit membanding-bandingkan. Oh pendeta harus saya yang ini. Loh aku ini gembala, ini malah didik. Sebetulnya gembala kan harus menyenangkan domba-domba. Sehingga ini jadi ditipasi terus. Jemaat tak nasihati malah ya dibalik cerita saya Mary. Ketika gembala ini kok beli rumah baru sing diundang orang gembala ini malah koncone. Lah kan ya lucu. Kalau saya tahu orang ya nanti nggak tahu etika pelayan. Saya tegur, saya dikatakan Mary. Akhirnya nggak mau pelayanan di situ ya, jadi masalah sudah ada nasihat. Ketika nasihatnya akhirnya jemaat itu ada 3 keluarga langsung hilang, separuh hilang. Protes sama saya. Nah setelah itu berjalan, ya sudahlah. Tak tarik apa Tuhan masalah. Oh masalahnya ini. Karena ngajak pelayanan dia hingga terjadi kasus ini. Terus kemarin juga pelayanan lagi. Ya ono kasus maafin Tuhan. Apakah iblis ini ngipasi? Sehingga ya sudahlah. Saya tak mundur ya. Saya lebih baik nggak mau pekerjaan Tuhan itu pecah. Saya nggak mau. Terus aku tak mundur, tak mulai dari nol rapopo. Tetapi sebagai hamba Tuhan, dan itu kan bisa rungokke. Lah kowe kan minta doa, minta jemaat. Saya kita isi jemaat hanya masalah ini kowe lunga. Lah Roh Kudus bilang gitu, saya bilang gimana? Ya wis enak, seneng atau senep. Ayo kita layani. Karena ini tadi iblis sedang menggoda. Iblis sedang menggoda kita. Ini contoh saya. Mau maju enggak? Mempersembahkan yang benar tidak? Hari ini iblis sama menggoda Kain. Kalau Tuhan nggak peduli, Tuhan cuek, Tuhan rasa ngomong nih. Wes kowe menesu saiki ora urusan. Tuhan nggak ngomong. Ya kadang mengkekel kok. Hati Tuhan mangkel, wis aja mangkel jengkel. Wis kono adikmu mbok bites ya ora urusan. Kok tak bapakmu tak berkati keturunan lagi yang ketiga set. Kelangan Kain aku ora rugi. Kok Tuhan modelnya gitu? Enggak. Tuhan tetap nasihati Kain. Ojo muram wajahmu. Jaga. Ingat loh, iblis itu dekat dengan pintu hatimu. Dekat dengan engkau. Kalau engkau enggak biasa menguasai, ingat, engkau akan terbakar. Dan betul, sidang jemaat yang dikasih, Kain tidak bisa menguasai. Sehingga terjadi pembunuhan 1/4 dunia. Lo bayangkan, saat itu terjadi pembunuhan 1/4 dunia. Nah, dunia mau isine wong papat. Ya kan? Kain, Habil, Adam, Hawa. Dipateni siji, ayo mati siji. Tapi kan dunia sini wong papat tok 1/4 dunia. Ya. Coba bayangkan. Maka Tuhan memberikan tanda khusus kepada si Kain supaya jangan begitu. Kalau nanti terjadi di situ, nanti aku akan membalaskan 7 keturunanmu. Dibalaskan. Maka Kain dikasih tanda khusus sehingga orang tahu. Hari ini bukan itu topik pembicaraan, tapi topik pembicaraan kita hadir mempersembahkan persembahan yang benar. Kita harus punya dasar.
Dasarnya adalah satu, kita harus tahu Tuhan itu sudah menolong kita. Tuhan bisa melewatkan kita. Yang kedua, karena persembahan itu benar-benar tulus dari hati kita. Bukan dari lingkungan yang ada, bukan karena berkat yang ada, bukan karena lain soalnya. Tetapi memang aku Tuhan, hari ini aku akan mempersembahkan yang terbaik. Yang ketiga, karena memang persembahan itu bicara action, harus bertindak. Aku mau memberi, tapi nanti Tuhan kalau aku diberkati, orang yang diberkati. Karena kalau ngomong, ayo bertindak. Apa memberkati Tuhan? Tuhan, ku persembahkan hidupku, tubuhku menjadi persembahan yang hidup. Kalau ditambahkan plus, Tuhan hari aku diberkati, aku akan memberkati Tuhan. Nah tentunya hal itulah yang menjadi dasar. Karena Tuhan sudah memberikan teladan. Memulainya dulu. Tuhan mempersembahkan tubuhnya. Bukan karena nubuatan. Bukan karena nubuatan. Oh ya memang Yesus harus mati di atas kayu salib sebagai penggenapan kitab Yesaya. Nubuatan perjanjian lama. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya karena dia tulus mengasihi kita. Karena apa? Dia punya dasar. Tujuannya apa? Keturunan Adam yang berdosa tadi lewat keturunan ular. Pasal yang ketiga, keturunan ular akan diremukkan oleh keturunan perempuan itu. Keturunannya perempuan siapa? Saya itu keturunan bapak saya loh. Kita itu keturunan daripada suami. Tapi hanya satu pribadi yang keturunan perempuan tersebut, yaitu Yesus keturunan perempuan. Kan enggak? Nah, sekarang banyak sih kasus-kasus keturunan perempuan anak seorang ibu. Karena apa? Kasus pernikahan di luar nikah. Dan itu terjadi. Kadangkala saya pernah diapusi. Betul. Pak, aku belum baris telung sasi. Loh, yang diberkati wingi kok wetenge gede lah rupane. Alah iya, paus biasa Pak. Zaman era kekinian itu prosekot sik mateng aku. Lah iya kalau itu orang dunia, kalau anak Tuhan nggak boleh mangkep pelajaran. Saya di sekolah saya ajari, Dek, boleh ke anak SMA pacaran? Tergantung kedewasaan kamu. Terus kalau sudah tahu boleh, tanggung jawab, tahu batas-batas. Supaya apa? Jangan kita nggak punya tradisi itu. Jadi keturunannya siapa? Di akte anak seorang ibu. Jadi dia nikah di luar yang sah. Sudah hamil duluan. Nah ini pernah geger. Ketika saya layani, dia nikah di luar negeri. Luar negeri nikahnya beda agama, rapopo di Australia. Nah ketika di Indonesia anak istri itu hamil. Setelah hamil, sudah lahir. Dan setelah lahir, nah ini belum diberkati. Nah ini butuh surat. Geger. Pak, saya sudah sah, ini negoro, ini sudah negoro. Iya betul, tapi di Indonesia harus sahnya agama dulu. Gereja Kristen yang mau gereja, saya diberkati, gereja ngeluarke surat. Iya, gampang Pak, sepenting ngeluarke saya aku tak bayar. Orang gampang ngomong, gampang ngeluarke surat. Tetapi gereja kira ngeluarke surat cerai, ora ono. Wah, ono konselinge. Maka ribut lah. Loh ini sudah sah. Ya wis kalau kepingin sah, bawa anakmu nggon Australia, gawe akta kono. Ora iso lho, ora iso saiki harus ngikuti pertama dibaptis dulu. Yang kedua, surat-suratnya harus jelas. Lah kalau nggon kono, kayak teman saya dulu di Dokter Cipto, dan memberkati, rupanya bapaknya harus dibujuk, terus bar nikah harus dituntut. Lalu pendeta ini sing berkati sapa dituntut deh, bujune teko kan ya matang, waduh. Ya, kan banyak syaratnya. Ayah, maka ya wis sekarang jadi anak seorang ibu ya apa-apa. Lah kepengin di Indonesia, akhirnya jadi anak seorang ibu. Walaupun dalam tanda kutip dia punya pernikahan di Australia yang beda agama. Di sini harus
salah satu harus ngalah. Lamun Kristen jadilah Kristen, kalau Islam ya jadilah Islam. Contohnya, kalau jadi agama lain jadilah agama lain, nggak bisa dua. Kalau kepingin bisa, lari ke Australia, lari ke Singapura. Tapi nanti anaknya juga bermasalah. Masalahnya apa? Anaknya seorang ibu. Nah ini geger. Nah jadi itu anak Tuhan? Ya bukan. Ya anaknya bapak secara administrasi negara. Nah di sini Yesus anak benih perempuan ini. Makanya ketika dia lahir di hari Natal, Tuhan berkata kepada perempuan Maria yang masih darah. Bukan gadis, sekarang gadis sih masih tanda tanya. Tapi kalau darah, betul-betul masih perawan. Maka perjanjian lama, perawan Maria, bukan gadis Maria. Itu tulisan Alkitab yang. Nah, ini keturunannya. Bukan karena tadi embel-embel. Yesus mengasihi kita karena satu punya tujuan. Tujuannya siapa? Kita. Yang kedua, bukan karena nubuatan, karena memang dia hidup dari perjanjian Tuhan. Aku harus datang dan aku harus mati, dan mati di atas kayu salib. Dan darah itu tadi, benang merahnya itu menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia bangkit, Maria Magdalena mau jamah, Yesus berkata, jangan jamah aku, sebab aku belum menghadap Bapa di surga. Bawa apa? Persembahan darah tadi di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita sedang dibawa setelah firman Tuhan satu. Kita sedang mengingat janji Tuhan. Inilah persembahan yang sempurna. Persembahan darah Tuhan yang sempurna untuk menyempurnakan kita. Saya yang nggak sempurna, saya masih punya cacat. Saya kadang masih punya jengkel. Ketika pekerjaan Tuhan tak bangun bagus-bagus, saya kan diecer-ecer demikian. Terus harus saya keluar dari pastori, saya harus tinggal oleh umat ini. Saya akan cari lagi. Mungkin menyakitkan, tetapi kalau aku melihat Yesus yang sempurna, orang popo Tuhan, memang ini waktu saya harus dicer-cer, pasti ada sesuatu yang ini. Nah demikian kita. Yesus mati itu karena dia yang sempurna, supaya kita yang nggak sempurna menjadi sempurna. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pamit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yuk kita tunduk kepala langsung. Kita akan masuk dalam proses